Halo kawan semua, berjumpa kembali dengan admin yang tentunya kali ini kita akan menonton cerita film yang menurut admin patut untuk ditonton. Menceritakan tentang seorang wanita dan teman pria yang baru dikenalnya terdampar di sebuah gunung salju karena pesawat yang mereka tumpangi hancur karena badai dan menabrak gunung tersebut. Selain mereka yang lainnya tewas. Kini mereka pun harus berjuang untuk bertahan hidup dan turun gunung jikalau ingin selamat. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan. Film ini diawali dengan memperlihatkan tokoh utama kita. Kita sebut saja namanya Jen. Ia adalah salah satu dari sekian banyak orang yang kini tinggal di sebuah tempat rehabilitasi. Setelah hampir setahun di sana akhirnya kini ia pun diizinkan pulang oleh pihak rehabilitasi. Setelah mengemasi barang-barangnya ia pun pergi ke bandara. Di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Paul. Paul juga kebetulan menaiki pesawat yang sama dengan Jen. Namun karena cuaca buruk penerbangan mereka pun terlambat. Dan sementara itu mereka pun mengobrol sambil menunggu waktu keberangkatan dan berkenalan. Dan ketika waktu keberangkatan tiba ternyata mereka juga duduk bersebelahan. Dan sepertinya Paul menyukai Jen. Akhirnya mereka pun kembali mengobrol sampai pada akhirnya Paul tertidur. Lalu Jen dengan wajah ragu-ragu pergi ke kamar mandi dengan membawa sesuatu di sakunya. Setelah di dalam dan mengunci pintunya lalu ia duduk dan mengeluarkan beberapa botol obat dari sakunya dan menuangkan segelas air. Dari gelagatnya sepertinya ia mau bunuh diri. Dan ketika ia hendak meminum obat-obat itu tiba-tiba saja pesawat berguncang karena melewati badai dan obatnya pun berjatuhan. Tidak itu saja, jeritan pun terdengar di mana-mana. Jen juga terombang-ambing di dalam kamar mandi yang sempit dan kemudian kepalanya terbentur dinding kamar mandi lalu ia pun pingsan. Entah berapa lama ia tak sadarkan diri. Namun begitu ia sadar kepalanya kini sakit dan berdarah. Lalu ia pun mendengar rintihan seseorang di luar kamar mandinya. Setelah itu ia pun mendobrak kamar mandi dan betapa kagetnya ia ketika keluar dari sana. Angin bersalju yang sangat dingin kini menerpa dirinya. Pesawat yang ia tumpangi kini hancur berantakan dan ia melihat mayat berserakan di sekelilingnya. Ia juga mencoba mencari penumpang lainnya di dalam badan pesawat namun semuanya telah tewas. Di dalam keputusasaan dan ketakutannya ia pun berteriak minta tolong. Dan tiba-tiba tak jauh dari sana, Jen pun mendengar seseorang yang merintih dan kesakitan. Setelah didekati ternyata ia adalah Paul. Setelah Jen membantunya menyingkirkan puing pesawat yang menindihnya, mereka pun mengambil selimut, tas dan makanan yang terlihat dan kemudian berlindung di kamar mandi pesawat tempat Jen terkurung. Merasa ruangan kamar mandi itu sempit dan tak cukup untuk berdua, lalu Paul pun mendobrak dinding kamar mandi itu dan berhasil menembus ruangan tempat pramugari beristirahat yang sedikit lebih luas. Setelah itu mereka pun memeriksa luka Paul yang ternyata kemungkinan luka dalam di dada kanannya. Udara salju malam yang sangat dingin ternyata mampu menembus ruangan itu. Kini mereka berdua pun merasakan kedinginan yang amat sangat. Dan tidak ada jalan lain akhirnya mereka pun menyatukan tubuh mereka demi bertahan hidup. Keesokan harinya setelah badai dirasa berlalu. Jen pun keluar dari bagian ruangan pesawat itu. Dan betapa kagetnya ia ketika melihat keluar sejauh mata memandang yang ia lihat hanyalah salju. Mereka juga sepertinya berada dataran salju tertinggi yang berada di sana. Mayat-mayat juga sudah membeku. Ketika itu Paul yang baru bangun pun datang. Jen yang putus asa dan memang dari awal sudah berniat untuk bunuh diri pun kini pasrah dan siap mati. Ia juga menyuruh Paul untuk pergi dari sana. Paul pun mencoba untuk menyadarkan dan meyakinkan Jen. Ketika Jen melihat sisa obat yang semalam sebelumnya hendak ia gunakan masih ada ia pun menyimpannya. Jen juga menyimpan sepotong pecahan kaca kamar mandi yang tergeletak di sampingnya dan menyimpannya di sakunya jaketnya untuk berjaga-jaga. Setelah melihat kondisi di sana akan semakin memburuk dan entah kapan bantuan akan datang, Paul pun berinisiatif mengajak Jen untuk turun gunung. Jen pun mengikutinya walaupun pada awalnya ia tidak setuju. Dengan berbekal tekad, satu kantung tidur untuk mereka gunakan berdua dan makanan sisa seadanya mereka pun mulai berjalan menuruni gunung bersalju tersebut. Udara yang dingin dan cuaca berkabut membuat mereka harus berhati-hati dalam berjalan. Perlahan namun pasti mereka terus berjalan sambil sesekali berhenti untuk beristirahat. Kini semakin turun, dataran terjal bebatuan pun menghadang mereka. Tidak itu saja,
Setelah terus berjalan kini menyisiri tebing untuk turun, mereka pun mendapati jalan buntu di sana. Dan ketika mereka bingung antara kembali dan terjebak, tiba-tiba saja Paul melompat ke bawah yang membuat Jen terkejut. Ternyata Paul melompat ke pohon itu untuk mendarat. Dan setelah tiba di bawah dan selamat, Paul pun meminta Jen untuk melompat. Karena tidak ada pilihan lain, Jen pun melompat seperti yang dilakukan Paul dan akhirnya mendarat selamat walaupun dengan beberapa goresan ranting di tubuhnya. Dan tiba-tiba saja Paul melihat obat yang terjatuh dari saku jaket Jen yang hendak ia gunakan untuk bunuh diri sebelumnya. Akhirnya Jen pun mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan menuruni lereng dan bukit yang terjal. Namun ketika mereka tiba di daerah bersalju lagi Jen yang merasa kelelahan sedikit melambat di belakang Paul dan tiba-tiba saja dari atas mereka ada longsoran salju datang dengan tiba-tiba yang menghempaskan dan mengubur Jen. Setelah longsor selesai, Paul pun langsung mencari Jen ke tempat Jen terhempas dan terlempar tadi. Dan setelah berusaha keras, akhirnya ia pun dapat menemukan Jen yang sudah terkubur dan hampir sudah tidak bisa bernafas. Setelah itu Paul menyeret Jen yang pingsan dan membawanya ke sebuah gua yang tak jauh dari sana. Dan karena waktu malam datang, malam itu mereka pun menginap di sana. Mereka juga saling bercerita. Paul mengatakan bahwa sebenarnya ia telah jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Jen. Dan Jen pun bercerita kenapa ia bisa berada di rehabilitasi dan hendak bunuh diri. Suhu pun turun drastik. Keduanya pun sangat kedinginan. Dan kini mereka berdua pun semakin dekat. Tak terasa sinar mentari pun kini masuk ke dalam gua. Dan pagi pun tiba. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali, menaiki dan menuruni bukit bersalju dengan sisa kekuatan mereka. Akhirnya sampailah mereka di sebuah bukit berbatu yang rendah. Lalu Paul pun ingin melihat lebih dekat dengan berjalan ke tepi bukit. Dari sana kini ia melihat sungai tak jauh dari sana. Ia pun kegirangan hingga kakinya terpeleset dan jatuh ke bawah. Jen yang kaget pun langsung berteriak dan turun mencari Paul. Setibanya di bawah, ternyata Paul mengalami patah tulang yang parah. Lalu Jen pun mencoba menyambungkan dan memperbaiki posisi tangannya Paul sebisanya. Setelah beristirahat beberapa jam, mereka pun kembali berangkat meskipun dengan susah payah dan menahan rasa sakit. Namun, di keesokan harinya, ternyata luka yang diderita Paul sangat parah yang membuatnya muntah darah. Dan kini dengan kondisinya sekarang mustahil bagi Paul untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya Paul pun meminta Jen untuk melanjutkan perjalanannya dan ia akan menunggu di sana sampai Jen kembali dengan bantuan. Lalu Jen pun dengan berat hati melanjutkan perjalanannya. Kini ia sudah tiba di hutan yang hampir dekat dengan rumah penduduk dan jalan raya. Namun ketika ia terus berjalan di dalam hutan, ia merasakan ada sesuatu yang mengintainya. Dan benar saja, ketika ia melihat sekeliling, kini di depannya ia melihat seekor serigala besar yang sedang lapar menatapnya sambil meneteskan air liurnya. Dengan detak jantung yang cepat ia pun langsung berlari dan untungnya bisa menaiki salah satu pohon di sana dan memukul serigala dengan ranting pohon di dekatnya. Setelah serigala itu pergi ia pun berlari kembali. Namun sayang, ternyata serigala itu tidak membiarkannya begitu saja. Ia pun kembali mengejar Jen. Jen yang terpeleset dan terjatuh akhirnya berniat bertahan dengan melapisi tangannya dengan jaketnya. Serigala itu pun langsung menerkam dan merobek jaketnya Jen. Nah di saat itulah, Jen melihat serpihan kaca pesawat yang ia simpan di saku jaketnya jatuh di dekatnya. Lalu dengan tekad yang bulat untuk mempertahankan diri ia pun mengambil serpihan kaca tersebut dan menusukkannya ke tubuh serigala. Dengan semua kekuatan yang ada ia pun terus menusukkan serpihan kaca tadi hingga serigala tersebut kini tak bergerak sama sekali. Setelah itu dengan tenaga tersisa ia terus berjalan dan akhirnya sampailah ia di sebuah sungai. Dan berarti jalan raya pun sudah dekat. Dengan nafas yang tersengal-sengal dan pandangan yang sedikit kabur ia pun terus berjalan hingga akhirnya tibalah ia di sebuah jalan raya beraspal lalu berdiri di sana dan jatuh pingsan karena lemas dan kehabisan tenaga. Tak berapa lama, dalam keadaan setengah sadar, ia pun terbangun di rumah sakit dan sedang dalam perawatan. Dan sebelum ia benar-benar dibius untuk perawatan lebih lanjut, Jen pun memberitahukan kepada mereka tentang seseorang yang bernama Paul yang telah membantunya agar mereka juga menyelamatkannya. 2 hari kemudian, Jen pun tersadar kembali dari pingsannya dengan ibunya di sampingnya. Lalu ia menanyakan tentang Paul padanya.
Dan ibunya pun menceritakan bahwa Paul yang menolongnya tidak selamat setelah keesokan harinya tim penyelamat menemukannya. Paul juga menitipkan sepucuk surat yang ia tulis sebelum kematiannya untuk Jen yang membuat Jen menangis. Isinya mengatakan bahwa ia sangat bersyukur bisa mengenal Jen. Dan menyuruh Jen agar menjalani hidup dengan baik. Dan ia akan selalu mengingatnya. Tamat. Nah itulah alur cerita film ini, seru bukan? Mohon bantuan like, komen dan subscribe. Semoga cerita film ini dapat menghibur dan mengisi waktu luang Anda dan sampai jumpa di alur film seru berikutnya. Terima kasih. Wassalam.